Jumpa lagi teman-teman di channel Taman Buah Star Garden. Hari ini saya berada di salah satu kebun durian milik Bapak Purba. Kita dapat informasi dari teman bahwa di sini ada durian yang umurnya kurang 4 tahun sudah berbuah. Oke ya. Jadi ini kita lagi datangi lokasinya untuk kita belajar dan sharing sama-sama apa yang dilakukan oleh Bapak Purba di sini. Oke Pak, kasih sedikit Pak tipsnya Pak. Nah, kalau tipsnya tadi dia kalau kita mau bercocok tanam apapun itu komoditi tanaman yang mau kita tanam, yang pertama itu tadi dia harus kita baikkan dulu dapur duduk tanaman itu. Dalam hal itu berarti tanahnya harus kita sterilkan dan kita cukupin dia dari unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Setelah itu tadi dia tanah tadi baik, kemudian dia yang jelasnya tadi dia kalau namanya kita mau bercocok tanam berarti harus kita pilih benih yang unggul. Setelah benih yang unggul itu tadi kita dapatkan, baru tentang teknis dia penanamannya. Tentang terkait teknis penanamannya, kalau saya sarankan bagi para yang melihat akun YouTube ini, kiranya jangan dia dikorek tanahnya. Berarti kita harus letakkan dia tanaman itu tadi dia benih tadi di atas keramik, kemudian tadi tanah tadi ditimbun dengan jari-jari dia minimal 50 cm, artinya 360 derajat dia itu tadi untuk dia penimbunan tanaman tadi. Kemudian juga tingginya daripada tanaman itu tadi penimbunannya dia sesuaikan dengan dia polybed yang ada. Kalau dia polybed yang ada dia 30 cm, berarti kita harus menimbun dia polybed itu tadi 30 cm lah dia tanah dengan dia jari-jari dia tadi 50 cm. Setelah itu tadi setelah tanaman tadi dia senyawa dia dengan tanah, kita berikan dia bokasi minimal dia 1 tahun 2 kali. Setelah itu tadi baru kita lakukan perawatan. Kalau dengan durian yang ada di hadapan kita ini, ketika dia cuaca kemarau, saya melakukan penyiraman. Minimal dia itu 1 minggu 1 kali. Seperti itu dia Bapak yang saya lakukan sederhananya. Wah, mantap. Seperti itu. Ya, semoga kita petani-petani durian bisa punya durian 4 tahun sudah setinggi ini dan buahnya banyak. Oke, nanti kita sharing lagi video-video lainnya ya. Nanti hasil lihat tanaman yang lain. Oke. Iya. Biasa kan dari ranting ya kan? Pak, kalau mau yang pendek lagi Pak. Ini Pak dia, yang ini udah agak besar. Ini tumpang sarinya Pak, udah lama tuh. Iya. Jadi umur 3 tahun apa ya? 4 tahun ini Pak, belum. Belum 4 tahun ya? Belum Pak, belum. Luar biasa ini Pak. Bukan artinya itu tadi dia kita mudahkan umurnya ini berbuah supaya kita merasa ada lebih, bukan Pak, bukan seperti itu. Ini... Jadi 1 malam dia pertumbuhannya 1 jengkal Pak kalau kita amati. Wih. 1 malam 1 jengkal, karena saya kan segala sesuatu yang saya kerjakan saya amatin Pak, nggak sekedar tanam. Ini durian umur 4 tahun kurang, tapi sudah seperti ini buahnya ya. Wih, luar biasa nih. Ini sudah berbuah. Minta yang pendek kalau mau yang dekat. Nih. Sana pun ada lagi yang lebih pendek Pak. Jadi tadi apa pupuknya apa aja Pak tadi? Dia kita organik Pak, bokasi dia. Bokasi, pupuknya kita menggunakan pupuk bokasi yang dia bahan-bahannya itu bahan-bahan alam kita racik sendiri Pak, dengan menggunakan efektif mikroorganisme dia untuk difermentasi itu tadi. Seperti itu aja. Pakai menggunakan ilmu biologi lah Pak dia. Kan itu dia. Jadi yang pertama itu tadi dia bahannya itu ada di alam, yang kedua kita ekonomisnya, dari segi ekonomisnya, kemudian tadi bersahabat dengan alam, tidak ada residu kimia dia yang ada di tanah, seperti itu dia. Jadi kita kembangkan mikroorganisme yang ada di tanah ini hidup Pak. Itu tadi dia, dinetralkan dia. Jadi dia dari tanaman dia sampah tanaman itu menjadi pupuk bagi tanaman itu lagi dia. Seperti itu. Di dalam terjaga. Wah, ini sudah berbuah. Pertanian organik.
Ternyata bisa membuat durian 4 tahun kurang sudah mencapai tinggi 10 meter ini ada ya Pak ya? Nggak ada Pak. Hah? 1, 2, 3, 7. 7 meter. 7. Nah, sudah 7 meter. Masih umur 4 tahun kurang. Ini buah perdananya. Ini ya. Musangking nih Pak. Bibit apa nih? Ini kani Pak, ini kani. Oh, jadi ini kani. bisa nanti mencapai dia kani ini perdana. Jadi dia nanti bisa mencapai dia 10 sampai 15 kilo per satu bijinya. Kani. Iya, kani. Nanti kita lihat sama-sama Pak. Bisa 10 kilo. Bisa Pak. Nanti Satu buah. Iya, satu buah dia. Nanti di bulan Agustus ini dia sudah panen Pak dia. Kalau kemarin dia yang montong, saya juga ada varietas montong itu tadi dia, yang berat itu 6,5 kilo. Jadi pada saat itu dimakan 9 orang Pak, dia nggak habis Pak. Dia. Kulitnya tipis dia kalau untuk varietas montong. 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 9 orang satu buah nggak habis. Iya. Iya, jadi perbandingannya itu dia kalau dia udah ukuran yang 5 kilo tadi dia sama yang durian lokal itu tadi dia hanya ini durian montong tadi 1 biji, perbandingannya itu 10 biji kalau dihitung dia berat sama dagingnya. Itu dia 1:10 perbandingannya Pak sama durian lokal. Dia. Kita foto untuk dia buahnya juga ada Pak. Itu dokumentasi saya itu dia. Buahnya itu bagaimana. Nah, itu dia. Waduh, hebat nih Bapak. Kiat-kiatnya lagi lah Pak, tolong dibagi Pak. Ini saya putaran tanam durian juga. Saya masih apa? Yang pertama itu ketika kita mau bercocok tanam apapun itu namanya tanamannya, yang pertama itu tadi terkait dapur duduk dari suatu tanaman itu tadi dia yang dalam hal itu berarti kita harus ketahui apa kira-kira dia unsur hara yang kurang di tanah, kan itu tadi dia. Untuk dia mengetahui namanya juga ini saya petani kan gitu juga kita fungsikan dia VVL dari perkebunan yang ada di desa untuk melihat apa kekurangan unsur hara tanah yang ada di lahan saya ini kan begitu dia. Setelah tadi dia unsur hara untuk kebutuhan satu tanaman tadi dia tercukupin, baru kita teknis penanaman Pak. Jadi kalau yang saya lakukan ini kita menanam pohon durian Pak tidak ditanam Pak, tidak ditanam dalam artiannya diletakkan dia keramik atau batu. Kita dudukkan dia pohonnya itu tadi di atas keramik atau batu itu, baru kita timbun sampai setinggi polybed itu, seperti itu dia. Jadi kenapa tadi Bapak bertanya pohonnya cepat besar, itu perlakuan yang saya lakukan ini Pak. Beda Pak. Nanti jadi Bapak di bawahnya ini ada keramik dulu? Iya Pak. Jadi boleh dites nanti Bapak berbandingan, kalaupun katakan mau menanam nanti untuk dia perbandingannya, nanti jauh berbeda Pak. Seperti itu dia. Jadi dia nggak ada akar tunggang dia Pak. Jadi itu akarnya dia melebar dia Pak, seperti itu dia. Jadi pada saat dia kecil, ketika dia akar durian tadi dia belum sampai ke tanah dasarnya, ketika dia curah hujan tadi tidak ada, kita penyiramannya aja Pak kita, penyiramannya wajib memang disiram dia. Minimal dia 1 minggu sekali pada saat itu masih kecil. Seperti itu tadi Pak. Dilakukan. Oke, ini kit yang bagus nih, ilmu perdana nih. Tanam durian ternyata kasih keramik di bawah ya, supaya akarnya menyamping ya? Menyamping dia Pak, menyamping dia. Oke. Jadi tidak ditanam dia. Jadi kalau pemupukannya sendiri nggak pakai misalnya kayak NPK apa ini? Saya tidak pergunakan itu Pak. Jadi saya ada mengubah air kolam yang ada di kebun ini, saya manfaatkan. Saya kasih di situ juga dia tumbuh-tumbuhan yang ada di alam ini untuk makan ikan. Kemudian juga ada colok dia untuk proteinnya untuk ikan itu tadi dia. Kita taruh dia di air kolam itu efektif mikroorganisme. Kan gitu dia. Campurannya gimana Pak kalau di kolam sesuai itu? Aja Pak dia, saya hitung per bulan aja tadi dia. Ketika katakan udah air itu dia sudah dia hijau kan gitu tadi dia agak berlumut, itu kita aplikasi. Jadi dalam 1 tahun itu sekalian dia mengganti dia air kolam yang dia banyak dia planktonnya dari sungai, kemudian dia air kolam itu dimanfaatkan jadi pupuk organik cair pada tumbuhan. Jadi dalam dia 1 tahun itu dia kita aplikasi untuk ke tanaman ini 5 kali Pak, 5 kali. Jadi kalau ada ikannya di dalam kolam itu kasih E4 nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah Pak. Kemudian tadi keuntungannya Pak, kalau kita taruh dia efektif mikroorganisme itu tadi M4, air tadi juga tidak bau Pak. Oke. Air tidak bau, nanti. Jadi air kolam itulah dibuat untuk nyiram? Air kolam itu dibuat untuk nyiram. Di luar daripada itu kita tetap dia minimal 1 tahun itu kita taruh bokasi. Oh, setahun sekali ada pakai bokasi? Setahun dia 2 kali Pak untuk bokasi. Satu pohon berapa
Kita kalau yang saya lakukan itu tadi dia rata-rata itu berkisar dia 50 sampai ke 100 kilo dia. Per pohon Per bokasi. pohonnya bokasi kita tabur dia secara melingkar. Oke, Bapak tekniknya membuat bokasinya gimana ya? Teknik membuat bokasi itu tadi dia, yang pertama itu ketika kita mau melakukan dia fermentasi supaya EM4 itu lebih kuat dia daripada dasarnya, itu kita beri dia di situ molase. Jadi sebelum dipergunakan molase dengan EM4 itu kita banding 1:8. Katakanlah kalau 1 dia liter 1 liter dia katakanlah dia EM4 berarti 8 liter lah dia molasenya. Itu dia. Banyak ya? Banyak, tapi itu udah sekian puluh ton kalau seperti itu. Jadi dia perbandingannya kalau yang saya lakukan, yang satu juga untuk efektif. Kalau saya taruh katakanlah 200 mili kan gitu dia, berarti 160 mili dia molasenya. Itu udah banyak dia, karena untuk dia nanti percampuran antara airnya itu hanya 5 mili per 1 liter air ketika kita mau aplikasi. Itu dulu 1 minggu sebelum kita lakukan fermentasi itu sudah kita campur, karena minimal dia 1 minggu baru bisa dipergunakan. Oke, ntar tahapannya pertama 1. Kita buat dulu mau itu efektif molasenya dulu. Efektif molase Berarti kita kompos 1:8. 1:8. Oke. Kemudian kan kita berarti udah ada stok dia kompos. Itu dibuat berapa lama diendapkan dulu? Minimal dia 7 hari. Oh, 7 hari campur 7 dulu hari, molase dan molase dan EM4-nya simpan dulu 7 hari. 7 hari minimal. Paling lama dia 6 bulan. Setelah 6 bulan itu dia berarti udah mati dia di situ mikroorganismenya tadi. Kurang efektif. Oke. Baru nanti dari itu ada kita campuran. Terus kita kan pakai bahan pupuk kandang nih misalnya. Iya. Oke, pupuk kandangnya untuk menghabis perbandingannya gimana lagi? Kalau untuk 1 dia ton pupuk kandang, perbandingannya, kalau saya yang biasa saya lakukan gitu. Jadi saya menggunakan hand fryer, dia semprot. Artinya di situ hanya dia kapasitas 15 liter. Kan gitu dia. Jadi 15 liter itu berarti kebutuhan untuk dia 1 tangki itu berarti hanya 75 dia mililiter dipergunakan kan gitu. Jadi kalau kebutuhannya dia 75 ml untuk 15 liter air. 15 liter Ya, cuma cc aja. Jadi kan cap. jadi Terus? gini. Saya buat di terpal itu kita kembangkan kan gitu tadi dia. Tinggal berapa kebutuhan disesuaikan dia komposnya kan begitu kan. Setelah kita tabur tadi kompos di tempat yang teduh kan gitu. Kemudian untuk meningkatkan lagi dia efektif mikroorganisme itu kita boleh menggunakan dia gula merah kan gitu tadi dia, atau gula pasir. Kalau saya lakukan itu untuk lebih cepat tadi bakteri itu berkembang, saya tabur gula pasir. Jadi kompos itu kita tabur dulu setinggi 2 cm baru kita tabur dia gula, kemudian baru kita semprot dengan E4 tadi baru kita kacu. Begitulah terus perlakuannya, ditambah lagi kompos 2 inci, ditaruh gula pasir, disemprot lagi sampai dia habislah dia mau berapa kita ton untuk dia memfermentasi dia kompos itu. Setelah itu baru ditutup dia dengan terpal. Oke, tutup dengan terpal. Minimal dia 14 hari sudah bisa aplikasi untuk dia ke tanaman kita. Sebentar aja ya, 14 hari aja ya. Iya, tapi lebih lama lebih baik. Lebih lama lebih baik itu dia. Berarti kan kalau kita mau dia melakukan pemupukan, berarti sebelum waktunya kita harus ada persiapan, Pak, sekian bulan yang lalu. Seperti itu yang saya lakukan. Oke, nanti kita coba nih. Iya. Jadi ya cukup mantap ilmunya. Jadi dia nanti kisah 2 tahun, 1 tahun berapa kali aplikasi bokasinya? 2 kali, Pak. 2 kali setahun. 50 kilo per pohon. Iya. Jadi kemudian dia untuk dia pemicuannya juga yang langsung dia untuk dia ke tanaman, sekaligus kita untuk dia mengendalikan hama-hama yang ada di tanam ini, juga kita menggunakan nuansa organik yang diracik juga sendiri. Racik sendiri. Kalau untuk yang hama penyakitnya apa, Pak? Kalau dia dari mana, kan gitu tadi dia, kalau dari dasar tadi dia berarti udah steril. Biasanya itu durian itu rentan dia dengan penyakit dia Ganoderma, Pak, kan dia jamur, tetap kepada jamur itu tadi dia. Jadi kita kendalikan itu dengan dia bahan-bahan alam kan. Dari mana Bapak cara mendapatkan bahan alamnya? Bahan alamnya kita juga untuk kebutuhan itu juga saya di sini juga sudah tanam dia bahan-bahan yang terkait untuk perawatan dia di kebun ini gitu dari dia. Jadi kita tidak ke saprodi toko-toko pertanian. Jadi tetap ada, Pak, bahannya di sini. Itu dia banyak, Pak, bahan-bahan yang ada di sini seperti itu dia untuk pengendalian. Contohnya satu bisa, Pak, untuk kalau yang untuk Bapak dia pengendalian untuk jamurnya itu kita gunakan kunyit, Pak. Oh, kunyit. Kunyit. Makanya saya ada kunyit dia yang kuning, ada yang putih, sampai kunyit yang hitam juga di ladang ini ada, Pak, di kebun ini.
Oke. Seperti itu dia, Pak. Oke, Yang kita kunyit rebus. nanti diambil airnya, diparut. Iya, diparut baru kita rebus tadi, Pak. Jadi kalau untuk perbandingan kunyit itu kalau hanya 15 liter cukup dia kunyit yang hanya sejempol dia kaki. Cukup itu untuk 15 liter oke. air. Ini ilmunya bagus nih. Pengendalian jamurnya seperti itu Satu dia. tangki hanya cukup satu itu ya, saja jempol. Iya, cuman kan dia kan kaki. untuk dia sekaligus dia kita menggunakan dia ensiksidanya, fungisidanya, sampai akarisidanya, karena kan dia di bawah klorofil daun durian ini kan tetap ada tungau. Jadi kita kalau untuk tungaunya itu kita menggunakan dia berbahan alam yang mengandung dia akarisida. Nah, seperti itu dari dia. Kalau untuk jamurnya itulah tadi fungisidanya. Itu kunyit aja itu udah cukup itu. Kita tambah dengan bahan-bahan yang lain, Pak. Kalau untuk dia perawatannya itu. Jadi udah kita racik dia satu set, dia termasuk dia di situ ada fungisida, insektisida dan akarisidanya. Seperti itu dia. Udah kita racik dia di satu bahan itu gitu. Jadi nah seperti itu. Jadi semprotkan ke daun apa ke daun, akar Pak. apa ke tanah? Ke daun, Pak. Ke daun ya. Ke daun dia. Jadi dengan menggunakan dia bahan-bahan alam ini, Pak, mikroorganisme yang ada di tanah itu dia nggak mati, Pak. Jadi tetap hidup karena di lahan ini, Pak, sudah banyak dia bakteri, Pak. Salah satu contohnya juga ini kan sudah kita taruh dia, Pak, mycorrhiza ya, jamur mycorrhiza. Oh, Bapak pakai mycorrhiza juga Pakai, sini? Pak. Iya, kita pakai mycorrhiza dari juga mana dengan dapatnya? trichoderma, Pak. Jadi itu kita ambil itu dari bahan dia dalam hal itu di bawah dia pohon pinus yang sudah ratusan tahun. Jadi kita ambil mycorrhiza. Bapak itu punya dari ininya juga di sini Punya, apa Pak. namanya? Jadi- Biangnya. punya, Pak. Cuman Punya? masih kita tidurkan seperti itu dia. Oh. Kita sudah pakai mycorrhiza juga, Pak. untuk Wah, tanaman pantes lah tanaman Bapak ini begini cepat tumbuhnya nih. ini. Oh, bukan. Bahan-bahan organiknya luar biasa banyak ya. Iya, Pak, kita mikroorganisme, Pak. Maka dia juga seperti rumput-rumputan itu dia tumbuh subur, Pak. Jadi kalau kita gunakan dia fungisida, dia kimia, otomatis dia ketika kita aplikasi dia ke tanaman, nanti dia turun dia ke bawah, otomatis mikroorganisme itu mati dia, Pak. Kalau kita menggunakan dia kimia seperti itu. Jadi saya tetap pertahankan, Pak, dari alam kembali ke alam. Seperti itu polanya, Pak. Pola organik. Itu dia. Terutama juga kan, Pak, yang jelasnya juga kan kita ya sebagai tani ya berharap itu tadi kita pikirkan juga kesehatan, Pak. Dan kesehatannya itu yang paling utama. Bisa jadi kemudian gini, Pak, dia ini kan kita di alam, di hutan gitu kan. Jadi ini saya kendalikan juga, Pak. Ya kurasa Bapak hadir di sini belum ada digigit nyamuk gitu. Di bahan-bahan dia yang untuk mengendalikan nyamuk juga kita buat jadi bahan alam juga, Pak. Oke. Nah. Itu ada juga tanaman juga itu ya, kayak? Iya, semua berbentuk tanaman, Pak. Jadi saya buat itu dia yang sudah ada dia bahan-bahannya di kebun ini. Menarik nih, ini bisa satu buku ini di ilmunya Bapak ini bisa luar biasa ini. Nah, belum ada nih saya dapat referensi seperti ini nih. Oke, apalagi Pak kiat-kiatnya yang bisa di sharing, Pak? Kemudian tadi, Pak, dia kita yang jelas dia untuk baiknya untuk satu tanaman itu yang pertama itu disiplin waktu. Artinya kita untuk perawatannya itu kita tepat waktu, Pak. Itu apa tadi, Pak? Untuk dia perawatannya itu kita tepat apa saja, Pak, kunci-kuncinya? Kunci-kuncinya tadi dia yang penting kita ingat jadwal pemupukan, kapan harus kita kasih pupuk kan gitu tadi. Tapi 2 kali setahun tadi. Iya, kan gitu dia. Artinya kan kita ada terjadwal, Pak, supaya dia intensif, dia tepat waktu gitu dia. Supaya tepat waktu tadi dia. Kemudian tadi juga ya diusahakan dia kalau yang saya lakukan saat sekarang ini tanaman durian itu dia suka semak di bawahnya. Tapi dalam artian bukan semak gulma yang hidup. Gitu dia. Tapi dia sampah kering dia. Seresah ya? Iya. Diletakkan aja di bawah pohonnya ya? Di bawah pohonnya seperti itu. Oke. Jadi durian ini, Pak, bisa dibilang kalau kita taruh dia suplemennya, kalau memang satu pohon itu sudah kokoh, bisa kita taruh suplemennya. Mau bulan berapa dia itu berbunga, insya Allah itu ketika kita taruh itu tadi dia bahan-bahan tadi yang organik itu tadi dia setelah aplikasi 2 bulan dia tetap akan muncul bunga walaupun dia buah yang sudah ada. Contoh ini, Pak, dia ini kan sudah ada buah, tapi kan tetap muncul dia putih bunga. Itu dia. Artinya tanaman durian ini ketika dia kebutuhan makanannya, nutrisinya semua terpenuhin, dia tidak ada musim, Pak. Dia tidak ada musim. Jadi dia tetap estafet, dia berkelanjutan buah durian itu. Seperti itu. Seperti itu. Ini, Pak, sambil ngopi-ngopi kita. Ya, oke. Demikian para teman-teman cerita mengenai budidaya durian dengan organik bisa menghasilkan berbuah
pada umur kurang dari 4 tahun. Nih Bapak Purba, Ya, pakarnya. semangat Semangat petani durian. Semangat kita semua petani durian. Bye bye.